Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi 445 Hijriah. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Acara yang keempat yaitu tausiah dari Ustadz kita tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan sekaligus penutup. Acara selanjutnya sambutan dari pengurus masjid Nurul Istiqomah. Pengajian. Oh iya. Kan adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ihsan Al-Makhri dan Sari Tilawah Arif Arianto. Kepada adik-adik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين Sadaqallahul Azim. Ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, tetapi Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pengurus Masjid Nurul Istiqomah. Kepadanya kami persilakan. Yang terhormat Kepala Kecamatan Wasiang atau yang mewakili Kepala Kelurahan Gunung Batu, Camat Kambul, Camat Kambul sini, ya mantan camat sudah ada, Ketua RT sekaligus Sekretaris Pengurus Masjid Jupri, ibu-ibu yang saya banggakan, tentunya semua di rumah pasti membanggakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Semoga kita semua sehat dan happy selalu. Itu yang selalu kita inginkan. Sehat, bahagia. Bahagia tentunya bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih nih semuanya pada kegiatan ini telah mendukung nih ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang menginisiasi kegiatan ini sehingga kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada kesempatan ini semua kita bisa berkumpul di tempat ini dan semoga semuanya penuh berkah. Kami sampaikan juga alhamdulillah pembangunan masjid ini ya kita sudah melihat, dan terima kasih nih pada donatur-donatur semuanya, khususnya yang ada di kota Permai ini. Alhamdulillah kita sudah merampungkan taman ini ibu-ibu. Katanya kemarin mau siap untuk menanam pohonnya. Siap bu? Ya, ibu-ibu nih biasanya ibu-ibu punya talenta sendiri untuk bagaimana
taman di masjid ini bisa indah dilihat. Ya, kami menunggu Bu. Ya. Kemudian selain itu kami akan juga merampungkan di belakang ini. Kita sudah mungkin beberapa hari ke depan tukangnya kita akan tutup. Tempat wudhu itu akan ditata, kemudian tempat jalannya juga akan ditata. Ya, mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita sudah merampungkan kegiatan ini. Kami juga mengharapkan juga donatur-donatur ya. Kemarin kita ada program donatur tetap nih. Bapak-bapak mungkin yang belum mendengar, ada donatur tetap setiap bulannya. Nah, kami akan melaporkan juga setiap bulannya, dan kita punya grup pembangunan masjid. Mungkin yang belum masuk bisa masuk di grup itu sehingga tahu perkembangan kegiatan kita di sini. Untuk mengakhiri sambutan saya punya pantun. Ya. Jalan-jalan di Kecamatan Posia, jangan lupa singgah sholat di Masjid Nurul Istiqomah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua RT 5 Mahkota Permai sebagai perwakilan dari Kelurahan Gunung Batu kepada Pak RT, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat pribadi Camat Kambu sekaligus warga kita juga. Yang saya hormati Ketua Pembangunan Masjid kita. Yang saya hormati ibu-ibu Dasawisma, dan yang saya hormati Ketua RW 02 dan adik-adik sekalian yang saya cintai sama kita. Mengawali peringatan Maulid kita ini, maka marilah intinya kita senantiasa menjadikan bersyukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga mungkin ada kesibukan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pada sore hari ini masih meluangkan waktunya guna untuk kita bersama-sama memperingati Nabi yang kita cintai dan banggakan ini. Kemarin kami sudah mengundang Camat Posia dan Lurah Gunung Batu, dan sampai saat ini beliau belum ada, sehingga kami diberi kesempatan untuk mewakili. Sebentar nanti secara teknis kita akan mendengarkan ceramah atau hikmah maulid yang akan dibawakan oleh Ustaz kita Haji Mujizat LC.MA. Namun pada prinsipnya bahwa peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini yang 1400 Hijriah adalah momen bagi umat Islam untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW dan untuk lebih mencintai dan meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tidak salah kalau setiap tahunnya kita peringati kelahiran Nabi kita ini. Ya, walaupun mungkin ada saudara kita yang manusia lainnya yang menganggap ini adalah bidah atau tidak perlu, saya kira itu tidak usah kita pertentangkan. Namun yang penting kita mengambil hikmah bahwa peringatan Maulid ini adalah anjuran ya atas sunatullah. Apabila kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala, dan tidak melaksanakan saya kira tidak apa-apa. Nah, untuk lebih jelas saya nanti Tentang hikmah peringatan Nabi besar Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Ustadz kita Haji Mujizat LC.MA. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan doa. Ini Bapak Ibu semua yang saya muliakan, saya bawa kitab karena saya mau baca kitabnya. Jadi nanti kita konsepnya seperti pengajian. Saya baca kitabnya, saya jelaskan isi kitabnya, jadi nanti terlihat kita seperti lagi pengajian.
Karena saya bawa kitab, tidak cocok kalau saya di atas mimbar. Jadi saya harus di bawah mimbar, duduk sambil baca kitab. Ya apa ya? Kalau tadi Bapak Haji Mukhtar selaku Ketua Pembangunan Masjid punya pantun, saya juga punya pantun. Jalan-jalan ke Kroasia, cakep. Jalan-jalan ke Kroasia, jangan lupa salat di masjid Nurul Istiqomah. Sungguh bahagia kita bersua. Hari ini ada camat dan mantan camat. Makan-makan di Masjid Al-Alam. Makan-makan lagi ya. Sudah, saya tahu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Camat Kambu selaku pemerintah yang walaupun tidak bertugas di daerah Kroasia tapi harus kita apresiasi karena hadir. Kemudian ada banyak tokoh di sini. Saya mau sapa juga Bapak Prof. Haji Ruslan Majid selaku orang tua kita di sini. Bapak Jufri selaku Sekretaris Pembangunan Masjid Nurul Istiqomah, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan kepada kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengarkan hadis yang saya mau bacakan. Ini hadis yang sangat populer, hadis yang sering disebut penceramah, tapi mungkin tidak pernah didengar bahasa Arab. Bahasa Arabnya begini: Kana Abu Lahabin, Kana Abu Lahabin a'taqaha fa'arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma mata Abu Lahabin uriyahu ba'du ahlihi, uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin faqala lahu maza laki, qala Abu Lahabin lam alqa ba'dakum anni sukitu fi hazihi bi'ataqati Suwaibah. Artinya karena Abu Lahabin a'taqaha. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi ya. Jadi Abdul Muthalib punya beberapa anak, salah satunya adalah Abu Lahab. Abu Lahab punya budak perempuan, kalau sekarang pembantu, punya budak perempuan bernama Suwaibah. Abu Lahab punya budak perempuan bernama Suwaibah. Nah, di sini disebut karena Abu Lahabin a'taqaha. Jadi Abu Lahab itu memerdekakan Suwaibah. Kalau sekarang mungkin pembantu, dia tidak dikasih jadi pembantu lagi, tapi dikasih bebas.
budak perempuan. Setelah itu Abu Lahab dia kasih bebas budaknya, bebas sudah budak. Baik. Fa'arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian Bapak Ibu, kita semua, siapa Suwaibah itu? Suwaibah itu adalah perempuan yang pernah menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi waktu kecil pernah dikasih tetek sama Suwaibah, disusukan. Nah, falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab mati, nah, kita sebut mati ya, karena yang pantas dia dapat. Ketika Abu Lahab mati, keluarga Nabi hampir semuanya bermimpi tentang keadaan Abu Lahab. Saya ulang ya. Ketika Abu Lahab mati, hanya anak-anak kalau dengar baik-baik, sebentar ada hadiah dari Pak Muhtar. Yang bisa jawab pertanyaan saya ada hadiah dari Pak Haji Muhtar. Ya, maksud itu. Yang bisa jawab pertanyaan saya sebentar ada hadiah dari Pak. Nah, lanjut. Falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab itu mati, hampir semua keluarga Abu Lahab, berarti keluarga Nabi, kan pamannya Nabi, itu mimpi. Yang paling sering mimpi itu adalah Abbas. Abbas itu saudaranya Abu Lahab. Mimpinya mereka bertemu Abu Lahab, bertemu dengan Abu Lahab. Setiap mimpi Abbas atau keluarga Nabi yang lain, setiap mimpi itu langsung bertanya kepada Abu Lahab, Maza, ini katanya, Maza lakita. Bagaimana keadaanmu saudara? Bagaimana keadaan setelah kamu mati? Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kata Abu Lahab? Lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hazihi bi ataqati Suwaibah. Belum ada hal lain yang menarik, karena ternyata Abu Lahab ada di neraka ya, di neraka. Tidak ada keadaan yang enak. Semua keadaan saya di sini susah, menyedihkan, mengerikan, kecuali bertemu dengan kalian. Itu pun bertemu dengan kalian hanya setahun sekali. Setiap 1 tahun sekali, kalau bahasa pidananya, saya dikasih remisi oleh Allah. Saat itu api neraka terasa dingin. Kenapa? Bi'ataqati Suwaibah. Karena Suwaibah saya merdekakan. Pertanyaannya, kok cuma memerdekakan? Abu Lahab di neraka, apinya bisa dingin. Ternyata bukan cuma sekedar memerdekakan. Ternyata Abu Lahab pada malam Senin lewat tengah malam, kalau sekarang sekitar pukul 2 menjelang pukul 3 subuh, satu Makkah dipenuhi dengan cahaya, lahir seorang anak bernama Muhammad. Ketika Muhammad lahir, Suwaibah menyampaikan kepada Abu Lahab, telah lahir keponakanmu, anaknya Abdullah. Begitu bahagianya Abu Lahab, saking bahagianya Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah. Apa kata Abu Lahab? Aktaki, saya merdekakan kamu. Karena dengar Muhammad lahir, saking bahagianya dengan anaknya saudaranya lahir, dia sampai merdekakan Suwaibah. Satu-satunya kebaikan yang pernah dilakukan Abu Lahab setelah Muhammad ada. Dulu sebelum Muhammad ada alaihissalatu wassalam, Abu Lahab itu orang baik. Tapi setelah Nabi Muhammad ada, satu-satunya kebaikan yang dilakukan Abu Lahab cuma itu. Setelahnya caci, hujat,
hina, dan segala macam. Jadi selama Nabi lahir, umur Nabi 63 tahun. Selama 63 tahun itu, tidak sampai 63 tahun, 40-an tahun. Selama 40-an, sekitar 49 tahun ya. Selama 49 tahun itu, Abu Lahab kerjanya hanya mencaci dan memaki Muhammad. Dan puncak pencaciannya ketika Nabi berumur 40 tahun. Nabi 40 tahun menyatakan diri sebagai Nabi, semakin Abu Lahab mencaci beliau. Jadi tidak ada kebaikan Abu Lahab selain memerdekakan Suwaid. Gara-gara satu kebaikan itu, api neraka setiap tahun bagi Abu Lahab itu menjadi dingin. Itu kalau menurut sebagian penceramah, sebagian ulama, sebagian ahli ibadah, sebagian ahli ilmu, itu adalah dalil, itu adalah bukti bahwa kalau kita bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan ganjaran seperti yang terjadi pada Abu Lahab laknatullah, seperti yang terjadi pada Abu Lahab. Dia cuma satu kali berbuat baik, gara-gara dengar Nabi lahir, api neraka setiap tahun di malam Senin itu menjadi dingin. Nah, sebagian orang di luar itu bilang, kalau berbahagia karena kelahiran Nabi, kenapa harus setiap tahun? Lebih baik setiap hari. Memang Bapak Ibu, harusnya setiap hari kita gembira. Kalau bukan karena Muhammad SAW, maka kita tidak akan seperti sekarang ini. Tapi pertanyaannya lagi, apakah kita akan setiap hari bisa mengingat Nabi? Jawabannya, tidak semua orang seperti itu. Karena tidak semua orang seperti itu, maka momen-momen seperti ini itu dibutuhkan. Jadi momen ini bukan sebagai ritual beribadah, tetapi ini adalah wasilah untuk kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu dulu, anak-anak dengar baik-baik, sebentar lagi putar kasetnya. Itu satu dulu. Setiap malam Senin atau setiap hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu api neraka menjadi dingin. Api nerakanya Abu Lahab. Kenapa menjadi dingin? Karena Abu Lahab ketika lahir Nabi Muhammad SAW itu dia bergembira. Bagaimana cara bergembiranya? Dia merdekakan pembantunya. Nah, kalau kita bicara yang kita sekarang bicarakan ini, sekarang kita duduk di sini, ada penceramah, ada Pak Camat, ada Pak RT, ada Pak Prof, ada ibu-ibu semua. Kita duduk di sini itu untuk apa? Dari kisah Abu Lahab, semoga Bapak Ibu yang datang duduk di sini juga termasuk orang yang nanti insya Allah tidak sampai ke neraka. Itu kita berdoa. Dan kalau ada kesalahan yang pernah kita lakukan, dengan kita datang di sini dihilangkan kesalahan itu. Itu yang kita harap. Jadi karena kita cerita kepada Nabi, kita ingat kelahiran Nabi, semoga seperti apa yang didapatkan Abu Lahab, karena dia gembira, nerakanya didinginkan. Mungkin kita, karena kita gembira dengan kedatangan Nabi, kita gembira dengan kelahiran Nabi, masalah yang kita hadapi di dunia ini dimudahkan. Itu salah satu hikmah kenapa kita melakukan ini. Saya mau cerita lagi. Jadi kakeknya Nabi itu bernama Abdul Muttalib. Anak dengar sebentar tadi ada.
Kakeknya Nabi namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya kakek lagi namanya Qusay. Qusay. Ya. Keluarga Nabi adalah keluarga yang terpandang. Ya, anak-anak, keluarga Nabi adalah keluarga yang terpandang. Kenapa terpandang? Karena yang berhak membuka pintu Ka'bah, yang berhak mengelola air Zam-Zam, yang berhak mengatur siapa yang tawaf di Ka'bah, itu adalah Abdul Muttalib. Ya, saya ulang ya. Kenapa mulia keluarga Nabi? Karena mereka punya keistimewaan, punya hak. Mereka yang menentukan siapa yang bisa minum air Zam-Zam, siapa yang bisa masuk ke dalam Ka'bah, siapa yang bisa tawaf. Setiap bapak ibu mau ke tanah suci atau tidak? Jawabannya pasti mau. Setiap orang Islam yang normal, walaupun dia bilang tidak, pasti ada keinginan untuk sampai ke sana. Sampai di sana, yang berhak menentukan kita bisa minum Zam-Zam, kita bisa tawaf, kita bisa masuk Ka'bah, itu adalah Abdul Muttalib. Di zaman itu ya. Nah, Abdul Muttalib di tahun kelahiran Nabi itu disebut dengan tahun Gajah. Jadi orang Arab kalau untuk menentukan tahun dia tidak sebut tahun berapa masih bukan. Dia lihat apa kejadian yang terjadi, dan pada saat itu ada kejadiannya ada pasukan dari Yaman namanya pasukan Abraha datang mau menyerang Ka'bah. Posisinya begini. Ini Ka'bah, ini Yaman, ini sekarang Suriah. Saya ulang ya. Ini Ka'bah, ini Yaman, ini sekarang Suriah. Jadi Ka'bah di mana? Di tengah. Pasukan Abraha itu dari Afrika, tapi singgah di Yaman, terus mau menyerang Ka'bah. Kenapa Abraha mau menyerang Ka'bah? Karena ini ada di dalam Al-Quran. Ila fi Quraisy, ila fi Imrih, ila tasyita'i was-sawi, falyabudu rabb hadzal bait, dan seterusnya. Lihat ya. Di Yaman menghasilkan beras. Di Suriah menghasilkan emas. Atau di Suriah menghasilkan pisau. Di Yaman menghasilkan beras. Apakah orang Yaman akan makan beras terus? Mereka juga butuh pisau. Apakah orang Suriah hanya mau makan pisau? Tidak. Pasti butuh beras. Jadi saling membutuhkan. Kalau musim panas, orang-orang Suriah datang ke Yaman. Kalau musim dingin, orang-orang Yaman datang ke Suriah. Lantas syita'i was-saif, musim panas, musim dingin, itu orang baku bergantian datang. Sampai situ paham ya? Bergantian datang. Sekarang, bagaimana? Ini kan jarak antara Suriah ke Yaman ini bisa berbulan-bulan kalau jalan kaki. Naik unta jalan kaki berbulan-bulan. Bagaimana caranya supaya tidak usah ke Yaman? Bagaimana caranya orang Yaman supaya tidak usah ke Suriah? Atau bahasa ininya, bagaimana caranya orang Andonohu tidak usah ke Mandonga? Orang Mandonga tidak usah ke Andonohu. Maka bertemu di bundaran Tek. Kira-kira begitu ya. Jadi orang Suriah, orang Yaman tidak usah ke Suriah, orang Suriah tidak usah ke Yaman, nanti ketemu di tengah-tengah. Ketemu di mana?
di tengah-tengah. Kebetulan tengah-tengah itu disitulah tempatnya Ka'bah al-Musyarraf. Kehebatan orang Quraisy, dia manfaatkan itu. Daripada orang Yaman ke Suriah, atau sebaliknya, daripada orang Suriah ke Yaman, mending kita sediakan barang yang mereka butuhkan. Jadi orang Quraisy beli beras, beli pisau, dibawa ke Makkah. Maka orang-orang Yaman tidak usah lagi pergi ke Suriah. Sebaliknya, orang Suriah tidak usah lagi pergi ke, karena sudah ada di Makkah. Gara-gara kejadian itu, orang-orang Quraisy menjadi kaya raya. Yang paling besar potensi kayanya adalah keluarga Nabi. Kenapa? Karena dia yang pegang Ka'bah, dia yang pegang Zam-Zam. Itu Zam-Zam, Bapak Ibu, kalau diperjualbelikan, bayangkan satu botol Zam-Zam harganya 10.000. Kalau yang datang setiap hari 2 juta manusia, 2 juta kali 10.000, berapa didapat? Nah, kira-kira begitu pemikirannya. Kenapa Abraha mau menyerang Ka'bah? Supaya itu perdagangan tidak di Ka'bah, tapi pindah ke tempat lain. Di mana tempatnya? Tempatnya dekat-dekat dengan antara Yaman dengan. Sampai situ paham ya? Baik, ada kejadian menarik. Kejadian menarik ketika pasukan gajah datang. Ketika pasukan gajah datang, Abdul Muttalib itu kan semua orang sudah lari karena pasukan gajah sudah ketakutan semua. Cuma satu orang yang tidak takut, namanya Abdul Muttalib. Dia pergi di Ka'bah, kemudian dia tawaf, dia masuk ke dalam Ka'bah, kemudian setelah itu dia pergi ketemu dengan Abraha. Anggaplah Abraha ada pemimpin Makkah. Saya kasih kamu kesempatan. Apa yang mau kamu selamatkan sebelum saya hancurkan kota? Ini jawaban yang bagus. Apa jawaban? Setelah itu terserah kamu. Tertawa Abraha. Ini orang tua, bukannya minta uang, bukannya minta unta. Setelah minta unta, dia kembali ke Ka'bah. Setelah kembali ke Ka'bah, kan di sampingnya ada Abu Talib. Kenapa minta unta? Pokoknya minta kedudukan atau minta jangan Abraha serang ini Ka'bah. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ini pelajaran. Jawaban Abdul Muttalib, kalau saya punya unta, saya bisa kebalakan itu unta, saya bisa potong dagingnya, saya bisa jual, dan saya bisa dapat uang dari sini. Tapi kalau urusan Ka'bah mau dihancurkan, itu bukan urusan saya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dapatkan oleh Abu Lahab. Yang kedua, ajaran yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil, nasabnya Nabi itu adalah nasab yang mulia. Yang ketiga, Aminah, nama mamanya Nabi, namanya Aminah. Aminah itu mengandung Nabi Muhammad normal, 9 bulan lebih berapa hari. Ya, ketika dia mengandung Nabi, itu setiap malam Siti Aminah, Sayyidah Aminah itu bermimpi. Setiap malam bermimpi bahwa nanti anakmu akan menjadi orang yang paling mulia. Saya ulang ya. Aminah, mamanya Nabi, ketika mengandung Nabi, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan, setiap malam sampai kelahirannya itu selalu bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya dikasih tahu, seperti ada bisikan. Bahkan Aminah didatangi Siti Maryam. Maryam itu mamanya Isa alaihissalam. Didatangi, banyak yang mendatangi, dibisiki. Nanti anakmu
akan menjadi orang yang paling mulia, akan menjadi orang yang paling terpuji. Muhammad itu artinya terpuji. Anak-anak, anak-anak, Muhammad itu artinya terpuji. Ya, Muhammad itu artinya terpuji. Terpuji yang terus-terus diulang-ulang. Kalau Mahmud terpuji cuma satu kali. Kalau Ahmad terpuji cuma satu kali. Tapi kalau Muhammad terpuji terus. Dan terbukti sekarang tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak menyebut nama Muhammad SAW. Terpuji sampai ke langit. Baik. Di sini jaminan nanti anakmu akan menjadi orang yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling diagungkan. Gara-gara dengar itu, setiap malam Siti Aminah itu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, kira-kira doanya begini. Ya Allah, jadikan anak saya orang yang paling dihormati, bukan hanya di dunia tapi juga di atas langit. Atau sekarang mungkin ibu-ibu kalau bermimpi, kemudian setelah mimpi dia bilang, ya Allah, semoga anakku seperti ini. Ya Allah, semoga anakku seperti Abdul Somad. Semoga anakku seperti Adi Hidayat. Semoga anakku seperti Jokowi. Kenapa Jokowi? Semoga anakku seperti, pokoknya anakku menjadi orang yang terhormat. Ya, itu adalah Bapak Ibu semua, itu adalah, ini utamanya ibu ya, itu adalah kalau dalam bahasa psikologi. Ini anak-anak gak usah terlalu pusingkan psikologi, ibu-ibu saja. Kalau dalam bahasa psikologi, jadi semacam ada sugesti. Mulai dari ibu-ibu mengandung itu sudah ada permintaan yang terus menerus. Ya Allah, semoga. Yang saya pertanyakan sekaligus juga mungkin dari Pak Ustadz, bagaimana dengan persepsi sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi besar atau acara-acara keagamaan yang lainnya itu adalah bid'ah. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz supaya kita satu persepsi. Karena jangan sampai nanti ada yang melaksanakan dibilang kamu bid'ah, ada juga mengatakan itu tidak apa-apa. Bagaimana tanggapan dari Pak Ustadz tentang persepsi masyarakat tersebut? Ada lagi pertanyaan? Anak-anak bertanya? Nah, sebentar saya tanya ya. Nah, langsung ya, Ibu Haji. Jadi poin pertama dari tadi ada kata-kata saya seperti ini. Kita datang di sini semua orang ya, yang datang merayakan Maulid Nabi SAW pada hakikatnya datang bukan untuk datang melakukan ritual, tapi kita datang untuk mengambil wasilah. Beda ya? Ada ritual, ada wasilah. Kalau ritual itu konsekuensinya anggapan bahwa kalau tidak dilaksanakan berdosa, itu ritual. Tapi kalau wasilah, anggapan kalau kita laksanakan bagus, tidak dilaksanakan, ya tidak apa-apa, kan wasilah saja. Wasilahnya apa? Gara-gara kita di sini, kita akhirnya tahu bahwa ternyata kalau kita gembira dengan lahirnya Nabi, kita dapat pahala. Tapi bukan berarti kita harus rayakan terus. Kalau kita beranggapan kalau tidak dirayakan maka kita berdosa, berarti kita anggap ini Maulid sebagai ritual. Salah persepsi di situ. Dan itulah yang terjadi di luar sana. Sebagian ustadz, sebagian penceramah, sebagian kelompok mengapa menyalahkan orang yang melakukan maulid? Karena mereka menganggap orang yang melakukan maulid itu mereka melakukan ritual. Itu dulu dibuat ya. Kita clearkan dulu itu konsep. Jadi konsep kita bermaulid adalah wasilah untuk kita ingat Nabi, bukan ritual untuk
kita menjadikan ini sebagai bagian dari ibadah yang kalau tidak dilakukan berdosa. Nah, itu pertama. Yang kedua, sebagian saudara kita di luar sana itu beranggapan atau berlandaskan dari hadis Nabi sendiri. Hadisnya Nabi bilang begini. Ini saya jelaskan biar lebih jelas ya. Ini apa? Ini kitab. Saya perlihatkan ya. Ini bahasa apa? Bahasa Arab. Wa hadhil ghazwa wa illam takun tawila az-zain. Satu kalimat. Sekarang datang Bapak A, dia baca tadi yang saya baca. Datang Bapak B, dia baca yang saya baca. Ya, sampai ya. Kira-kira apa yang dibaca oleh Bapak A sama tidak dengan yang dibaca oleh Bapak B? Sama, bacanya sama. Kira-kira memahaminya Bapak A dengan Bapak B sama atau tidak? Beda. Itu masalah. Ada dalilnya begini. Siapa yang melakukan sesuatu yang tidak kami ajarkan, fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sesuatu yang tidak kami ajarkan, fahuwa raddun. Bagi Bapak A, itu tadi kalimat menyatakan berarti kalau tidak dilakukan Nabi di sholat. Bapak B dia baca, bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu bukan yang sama sekali tidak dilakukan Nabi. Ya, kalau tadi Bapak bilang kalau sudah tidak dilakukan Nabi, jangan. B bilang bukan begitu maksudnya. Maksudnya yang tidak dilakukan itu adalah dalam persoalan tertentu. Dalam hal-hal lain itu masih boleh. Lihat Ibu Haji. Satu kalimat dipahami oleh dua orang berbeda. Itu yang terjadi sekarang. Hadis itu sebagian orang menganggapnya sebagai alasan untuk melarang ini. Hadis tadi sebagian orang menganggapnya justru itu bagian supaya kita lakukan ini. Contoh sederhana lagi begini. Contoh yang paling sederhana lagi begini. Di depan pintu ini sebelum saya baca, di depan pintu ada tulisan dilarang masuk ke dalam masjid yang tidak pakai baju putih. Jelas ya larangannya? Di depan pintu ada tulisan dilarang masuk yang tidak pakai baju putih. Maka kalau kita baca, kita datang, kita masuk harus pakai baju putih. Sekarang datang orang lain, dia baca, wih, tidak bisa masuk kalau tidak pakai baju putih. Sementara saya tidak punya baju putih. Bagaimana ini? Ternyata maksudnya putih itu kan artinya bersih ya. Sepakat ya? Putih artinya bersih, suci. Oh, maksudnya ini bukan putih harus pakai baju putih. Yang penting bersih. Yang penting suci. Begitu yang terjadi sekarang Ibu Haji. Satu pengumuman dipahami berbeda oleh dua kelompok. Tidak ada masalah. Yang terjadi masalah kalau kelompok ini bilang itu tadi yang tidak pakai baju putih masuk neraka. Kali itu terjadi kan? Orang sebagian bilang yang melakukan maulid itu masuk neraka sudah. Ya, ini kalau saya jelaskan panjang sekali, tapi pada hakikatnya begitu tadi. Yang pertama, hal seperti ini bukan ritual. Ini adalah wasilah untuk kita ingat Nabi. Maka konsekuensinya, kalau ini hanya wasilah, kalau tidak kita lakukan tidak apa. Kalau ini ritual, konsekuensinya, maka kalau kita tidak lakukan, maka berdosa. Sebagian orang di luar sana menganggap kita yang melakukan ini melakukan ritual, padahal salah. Yang kita lakukan adalah wasilah. Yang kedua, perlu dipahami hadis dan Al-Quran yang paling paham cuma Nabi.
kita hanya penafsir. Setiap kita memahaminya pasti berbeda. Contoh lagi, ini contoh sering saya ulang-ulang di sini. Sering saya ulang-ulang itu lagi. Ada imam, dia imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak kasih keras bismillahnya, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada dua ya. Satu kasih keras, satu tidak kasih keras. Ceritanya begini. Jadi Nabi setiap hari ketika dia ajar sahabat, satu hari kan sahabat ini profesinya berdagang ya. Setiap hari tidak mungkin semua sahabat hadir. Kebetulan yang hadir sahabat A. Sahabat. Kalau kau imam nanti baca bismillah kasih keras. Oh begitu ya? Oke. Besoknya pengajian yang sama, sahabat yang tadi sudah tidak ada. Muncul sahabat yang lain. Sahabat yang lain Nabi bilang, kalau imam tidak usah kasih keras bismillah. Sudah beda ya? Yang pertama dikasih keras, yang kedua tidak dikasih keras. Yang sahabat ini kasih tahu sahabat yang lain, yang ini juga kasih tahu sampai di ujung sana ketemu di pasar. Yang satu baca bismillah, yang satu tidak, berkelahi sudah. Apa katanya? Kata Nabi harus dikasih keras. Yang satu bilang kata Nabi tidak dikasih keras. Padahal semuanya berasal dari itu yang terjadi, Bu Haji. Kalau saya mau sederhanakan, ulama yang datang dari Timur Tengah, ada yang datang dari Madinah, ada yang datang dari Mesir, ada yang datang dari Libya, ada yang datang dari Yaman, ada yang datang dari Suriah, ada yang datang dari Indonesia dan lain-lain. Kita ambil dua. Ada yang datang dari Madinah, ada yang datang dari Mesir. Yang dari Madinah pakai pendapat yang tidak kasih keras bismillah. Yang dari Mesir, setiap hari dengar saya imam, saya kasih keras bismillah saya. Kadang juga saya tidak kasih keras bismillah saya. Kenapa? Saya mau mengajarkan kepada kita semua, dalilnya sama dari Nabi. Cuman memahaminya biasa terjadi perbedaan karena yang dipahami cuma satu saja, bukan dipahami dua-duanya. Yang harus dijaga, karena menyambung pertanyaan Ibu Adi tadi, dalil yang membolehkan maulid ataupun yang tidak membolehkan maulid, saya tidak pernah permasalahkan. Ya, saya tidak pernah permasalahkan. Kenapa? Kalau dalilnya tadi yang tidak membolehkan maulid, wa man fa'ala syai'an laisa minni, siapa yang melakukan bukan dari ajaran kami akan ditolak. Saya memahami hadis itu bukan seperti itu. Saya pahami yang dimaksud di situ bukan sesuatu seperti maulid ini. Yang dimaksud di situ adalah dengan akidah. Siapa? Ya, bisa. Betul lagi, baru kita tutup. Betul lagi kita berdoa. Ya, maulid itu identik dengan telur hias. Ini masalah telur. Saya juga ada argumen dengan teman yang non-muslim. Nah, kenapa juga bukan telur ini harus telur ayam? Yang pertama, ini pertanyaan bagus ditanyakan kepada orang-orang Buddhis. Buddhis juga betul. Karena kalau di Arab itu bukan telur. Di Arab itu manisan, kalian juga kurma. Jadi setiap daerah beda ya. Nah, kita di sini pakai telur, kenapa? Kira-kira begitu ya. Yang pertama Ibu Haji begini ya. Ini bagusnya jawab ini. Tapi begini mungkin gambarannya saja ya. Gambarannya saja. Jadi kita memaknai
memaknai kelahiran Nabi tadi dengan bergembira ya. Dengan bergembira ya. Tadi saya bilang ini sebelum menjawab ke dulu ya, mudah-mudahan nyambung. Saya cuma dengar dari orang tua. Ini ada dalilnya memang. Tadi saya bilang kalau kita bertemu sekarang ini kan terjadi apa? Silaturahim. Nah, dalilnya bilang man salla rahimahu, siapa yang menyambung tali silaturahimnya maka akan bertambah rezekinya. Ini dalilnya ada, tapi tidak disebutkan siapa yang pakai telur bertambah rezeki. Tidak. Di dalam ilmu usul fikih untuk mengambil hukum itu ada 9 jenis. Yang paling disepakati Al-Quran dan Al-Hadis. Saya ulang ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Jawab siap ya? Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua dan ketiga ada namanya ijma. Yang keempat ada namanya qiyas. Ini dua Al-Quran dan Hadis, tidak ada satupun orang Islam yang menyalahi dia. Sepakat pasti Al-Quran dan Hadis ya. Tapi kalau ijma dan qiyas itu masih dipertentangkan. Ijma itu contohnya apa? Contohnya tadi yang dilakukan Umar. Ketika dia kumpul jamaah itu bikin salat tarawih, itu kan ada dalilnya. Tapi karena semua orang tidak ada yang protes, maka kesepakatan tidak protes itu dalam bahasa Arab namanya ijma. Ya, tidak ada protes, semuanya sepakat, akhirnya namanya ijma. Maka dia menjadi dalil untuk mengambil hukum. Kita sepakat hadiahnya apa ini? Jawab 3 telur. Ya, masih bisa. Pertanyaannya anak-anak. Pertanyaannya, siapa nanti yang tunjuk? Kamu tak sendiri ya? Yang sampai saya tunjuk nanti nepotisme ya. Pertanyaannya, atau nanti Pak Jupri yang tunjuk ya? Pertanyaannya, siapa nama budaknya Abu Lahab? Bukan lagi. Berdiri. Siapa nama budaknya Abu Lahab? Ini tuh. Ya. Apa aja yang mau? Nanti kasih aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Suwaiba. Betul? Nanti dapat hadiah dari Pak Haji Muta dan dapat amplop dari saya. Amplopnya isinya udah saya sebut ya. Satu lagi sudah. Satu lagi. Satu lagi pertanyaannya adalah siapa namanya pamannya Nabi selain Abu Lahab? Siapa nama pamannya Nabi selain Abu Lahab? Abdul Muthalib. Benar? Tunjuk lagi, salah.
Nah ini sudah tahun lalu ini. Saya dulu tak. Yang lain. Yang lain. Siapa lagi? Tunjuk. Kamu tak tunjuk. Ayo. Tunggu. Yang hitam sini. Dua kali. Siapa nama pamannya? Siapa yang mendampingi tadi Abdul Muthalib ketika ketemu Raja Abraham? Siapa? Abdul Muthalib? Iya. Namanya? Iya, Muhammad. Abbas. Salah. Siapa lagi? Coba. Pamannya Nabi selain Abu Lahab yang mendampingi Abdul Muthalib ketika bertemu Raja Abraham. Siapa? Bapak-bapaknya? Mamanya? Kalian tahu jawabannya? Jawabannya bapaknya Ali. Siapa bapaknya Ali? Abu Thalib. Abdul Muthalib bapaknya, Abu Thalib pamannya. Abdul Muthalib punya anak, yang pertama namanya Haris, yang kedua namanya Abu Thalib, yang ketiga namanya Abdullah. Sekarang saya tunjuk. Siapa yang paling keras suaranya dia? Siapa yang paling keras suaranya? Maka dia yang saya tunjuk. Pertanyaannya ini adalah seperti ini. Ini buat anak ya. Mekah berada di antara. Ya. Udah. Di antara. Satu. Surya dan Yaman. Sudah. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita hari ini, sudah mendapat pahala. Semoga kita mendapatkan berbagai macam keringanan hidup seperti keringanan yang Abu Lahab ketika dia bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, kita sekarang tutup acara ini dengan sama-sama berdoa. Sebelum saya kembalikan ke MC, kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua yang ada di tempat ini, yang pertama kita mendapatkan syafaat Nabi SAW. Yang kedua, segala urusan kita yang kita memiliki dipermudah oleh Allah. Dan yang ketiga, ketika kita tiba waktunya, kita mendapatkan apa yang menjadi yang sudah ditentukan sama kita. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal mannan antal badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antas samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya rabbana nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bil qaul wa tarda bi qada'i wa taqanat bi ata'i. Ya Allah ya rabbana ij'al maulidir rasul fi qulubina sabbithu ala muqaddamina waj'alna min ibadika salihin min wasilati maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ta'atik, sabbit qulubana ala risalati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah tausiah hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Masjidul Nurul Istiqomah. Semoga menambah wawasan, ilmu, serta kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan dua pertanyaan lagi. Nanti ketemu Ibu Umi mana? Umi mana? Besok pagi ya. Dapat amplop. Tenang ya. Dapat semuanya. Luar biasa. Mantap ini. Onde-onde. Oh, suka onde-onde. Oh, siap ya. Iya. Iya. Ini ibu-ibu nih luar biasa ini. Iya, nanti tunggu sebentar malam YouTube-nya keluar. Iya. 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 Tapi jangan di sini.